Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya saudara di rumah? Saya yakin percaya bahwa saudara baik-baik saja di rumah. Dan hari ini saya akan bagikan satu bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Roma pasal yang kelima, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan bacakannya bagi kita bagian firman Tuhan ini. Roma pasal 5 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11, firman Tuhan berkata, "Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik. Ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima perdamaian itu." Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita berpikir ada seorang pribadi yang rela berkorban bagi kita? Berkorban suatu hal yang tak sebanding dengan pengorbanan apapun di dunia ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada yang mau untuk berkorban bagi kita. Ya, ketika kita mengalami sakit, mungkin ada orang yang mau berkorban bagi kita untuk mengeluarkan dana dalam pengobatan. Tapi ketika kita mengalami suatu hal dalam kehidupan kita sehingga kita dipenjarakan, apakah ada orang yang mau menggantikan kita untuk masuk dalam penjara? Tentu tidak ada. Tapi kita melihat dari sosok pribadi, ya, satu pribadi, ia rela turun ke dunia. Ia rela mengambil rupa sebagai hamba. Ia menyandang gelar anak manusia, dan ia yang kaya rela menjadi miskin. Turun ke dunia dan meninggalkan kenyamanannya. Dia dianiaya, dia difitnah, dia disiksa, dia dicambuk, dia diolok dan sebagainya. Bahkan dia mati dengan cara kaki dan tangannya dipaku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bahkan banyak yang meninggalkan dia. Bahkan itu bukan karena dosa dia, bukan karena kesalahan dia di dunia, tetapi karena pengorbanannya bagi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, adakah yang mau berkorban demikian bagi kita? Adakah yang mau berkorban seperti apa yang dilakukan seorang pribadi ini? Tentu tidak ada. Tidak ada yang mau berkorban demikian, yang mau rela mati, yang mau disiksa, yang mau disalibkan dan sebagainya. Tidak ada. Hanya satu pribadi yang dapat melakukannya, yaitu Yesus Kristus. Karena Yesus adalah anugerah terindah bagi dunia dan bagi kita semua. Saudara yang dikasihi Tuhan, pengorbanannya tidak ternilai. Tidak ternilai oleh apapun yang ada di dunia ini. Maka itu saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang yang berdosa, ya, saya dan saudara adalah orang yang berdosa. Seharusnya kita yang menanggung semuanya. Kita menanggung penderitaan itu. Kita menanggung hukuman itu. Tetapi karena kasih karunia-Nya bagi kita, karena pembenarannya bagi kita, maka ia rela disalibkan, ia rela mati untuk kita. Tapi kadang-kala kita tidak pernah melihat, ya, pengorbanannya. Kita mengacukan semuanya. Kita menjadikan prioritas utama kita, kenyamanan kita, kekayaan yang kita miliki. Bahkan kita sudah nyaman dengan keberdosaan kita, tapi kita tidak melihat betapa besar pengorbanannya, yaitu pengorbanan Yesus bagi kita.
Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam masa prapaskah ini kita kembali diingatkan akan pengorbanan Yesus yang tak ternilai dengan apapun juga. Ia rela mati bagi kita. Ia menyelamatkan kita dari keberdosaan kita. Sudah selayaknya kita menghargai dan memaknai pengorbanannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pengorbanan Kristus yang sudah menyelamatkan kita, hendaknya hal ini menjadi dasar pelayanan dan kehidupan kita sehari-hari. Hidup yang sudah diselamatkan oleh Kristus dari dosa, hendaknya kita harus bisa melihat betapa besarnya kasih karunia Tuhan. Kita harus melakukan hal yang menyenangkan hati Tuhan. Kita harus hidup takut akan Tuhan. Kita harus hidup dengan seturut kehendak firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup kita harus menjadi berkat bagi sesama, dan hidup kita harus menyenangkan hati Tuhan. Karena hal itu adalah bagaimana kita menghargai pengorbanan Yesus dalam kehidupan kita. Dia rela mati bagi kita. Dia rela menanggung dosa-dosa kita. Sekarang kita, bagaimana kita meresponinya? Yaitu kita menghargai pengorbanan Yesus yang telah mati di kayu salib bagi kita. Demikian firman Tuhan yang singkat yang bisa saya bagikan bagi kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.